Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kali ini akan membahas materi mengenai induksi magnet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Satari dan rekan saya ada Gilang Agusti, Nabila Aftariana, sama Sakila Nurfidia. Nah, jadi induksi magnet itu adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnet di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Nah, jadi pertama kali kita bakal membahas mengenai induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Jadi, sebuah kawat lurus yang dialiri listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arus listrik, sedangkan keempat yang jari lainnya itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi ada sebuah rumus untuk menghitung besar induksi magnet pada kawat lurus dapat dihitung dengan persamaan berikut. B sama dengan mu 0 dikali I per 2A, atau B sama dengan mu 0 I dikali N per 2VA. Dengan keterangan B itu sama dengan besar induksi magnet atau T. Terus I itu besar arus listrik A. Dan N itu banyak lilitan kawat. Terus mu 0 itu adalah permeabilitas magnet. Bisa dibilangkan dengan 4V dikali 10 min 7 WB per AM. Dan A itu adalah jarak titik ke kawat dengan satuan M. Baiklah, saya Nabila Oktariana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dias Atari. Penjelasan kedua, induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Sebuah kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah arus listrik. Besar induksi magnet kawat melingkar dapat menggunakan persamaan. B. Besar induksi magnet sama dengan mu 0 permeabilitas magnet dikali I besar arus listrik per 2A jarak titik ke kawat, atau B sama dengan mu 0 dikali I dikali N banyak lilitan kawat per 2A jarak titik ke kawat. Induksi magnet pada selenoida. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut solenoida. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan kaidah tangan kanan, arah ibu jari merupakan arah induksi magnet, kutub utara, dan keempat jari lainnya adalah arah arus listriknya. Besar induksi magnet selenoida dapat ditentukan dengan persamaan A. Pada pusat selenoid. B. Besar induksi magnet sama dengan mu 0 permeabilitas magnet dikali I besar arus listrik, atau B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L panjang selenoida. B. Panjang ujung selenoid. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2, atau B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Selanjutnya, saya Gilang Agusti akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya yaitu mengenai induksi magnet pada toroida. Nah, toroida adalah kumparan uang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran dalam toroida. Nah, besar induksi magnet toroida dapat ditentukan dengan persamaan, yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi dengan 2VA.
keterangan yaitu B sama dengan besar induksi magnet dalam kurung torsi, I sama dengan besar arus listrik yaitu ampere, N banyak lilitan kawat yaitu lilitan, dan A jari-jari toroida satuannya yaitu meter, dan mu 0 itu adalah permeabilitas magnet di mana nilainya yaitu 4V dikali 10 pangkat min 7 Wb per Am. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada pemanfaatan induksi magnet dalam bidang elektronika. Yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, pemanfaatan induksi elektromagnetik pada generator bertujuan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, induksi pada alternator dapat diperbesar dengan 4 cara, yaitu yang pertama, memakai kumparan dengan lilitan lebih banyak. Yang kedua, memakai magnet yang lebih besar dan lebih kuat. Yang ketiga, yaitu melilit kumparan pada inti besi lunak. Yang keempat, yaitu memutar kumparan lebih cepat. Contoh generator arus bolak-balik, yaitu dinamo sepeda dan generator AC pembangkit listrik. Nah, di samping ini sudah dapat teman-teman lihat, yaitu contoh pemanfaatan induksi magnet pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang elektronika. Baiklah, saya Syakila Nurfidia akan melanjutkan presentasi dari teman saya Gilang Agusti. Pemanfaatan induksi magnet dalam bidang elektronika. 2. Transformator atau trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC dari suatu nilai ke nilai tertentu. Trafo terdiri dari pasangan kumparan primer dan sekunder yang terpisah dan dililitkan pada inti besi lunak yang memiliki dua jenis, yaitu 1. Trafo step up atau penaik tegangan, 2. Trafo step down atau penurun tegangan. Dalam dunia elektronika, trafo digunakan untuk merubah arus AC ke arus DC, di mana arus DC tersebut digunakan untuk mengaktifkan komponen yang tidak dapat aktif menggunakan arus AC. Pemanfaatan induksi magnet dalam bidang elektronika. 3. Saklar. Saklar adalah alat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat dalam saklar berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, maka beban lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.